Anda kembali di Gelar Perkara. Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh sang kekasih kepada kekasihnya yang tengah hamil ini pun turut mendapat sorotan dari para pengamat. Mulai dari motif pembunuhan hingga motif psikologis pun dijabarkan. Lantas, motif apa saja yang mendasari pelaku membunuh korban? Berikut ulasannya. Kasus pembunuhan wanita hamil di Cengkareng, Jakarta Barat ini diduga dilakukan oleh sang kekasih. Cazizah Gusnita, kriminolog Universitas Budi Luhur menerangkan, kasus pembunuhan rentan sekali terjadi pada hubungan yang tidak sehat, khususnya bagi muda-mudi yang menjalin hubungan di luar pernikahan secara intim. Motif tidak ada tanggung jawab yang harus diemban rentan menjadi faktor apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di antara kasus-kasus pembunuhan dalam suatu relasi pacaran, toxic relationship lah kalau dibilang anak sekarang gitu ya, dalam relasi pacaran seperti ini memang rentan sekali. Apalagi ketika dalam relasi pacaran, hubungan ini dilakukan bahkan hampir sama ketika orang yang dalam suatu hubungan yang resmi gitu ya, dalam formalitas agama, hukum gitu ya, hampir sama dengan orang yang sudah menikah. Namun keterikatannya di satu sisi kan secara interpersonal mereka mengikat, tapi sebenarnya di mata hukum dan agama kan tidak, sehingga secara tanggung jawab akhirnya tidak bisa tidak bisa diikat gitu. Ketika misalnya nih kondisi salah satu, misalnya kondisi korban gitu, meminta hal sesuatu yang diminta pertanggungjawaban kepada pelaku, secara interpersonal mereka terikat dalam hubungan relasi pacaran. Tapi di mata hukum dan agama kan tidak, sehingga pelaku pun secara pribadi akhirnya bisa melepaskan tanggung jawab itu karena tidak terikat secara legal tadi agama, sehingga pelaku pun mampu akhirnya berbuat tadi ya. Kita tidak tahu sebenarnya sebelum kejadian mungkin tadi ada urusan kekerasan verbal di dalamnya, sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi dalam kronologisnya hubungan mereka, dalam komunikasi mereka, sampai akhirnya pelaku gitu ya kemudian punya niat atau punya pemikiran untuk menyelesaikan konflik dalam tanda kutip di antara mereka berdua dengan cara ini tadi ya, menurut pelaku bisa jadi ini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan melakukan tindak pidana gitu, menghilangkan nyawa korban. Masih menurut Cazizah, kasus pembunuhan ini bisa saja termasuk ke dalam kategori pembunuhan berencana apabila ada unsur kesengajaan yang terencana di dalamnya. Skenario rencana tersebut meliputi penyiapan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, waktu, tempat, dan skenario yang telah diatur sedemikian rupa sebelum pembunuhan dilakukan guna menutupi pembunuhan tersebut. Apakah kemudian ini ada terindikasi rencana pembunuhan, Bu? Nah, kita akan melihat ya, tadi ya, karena kalau kita bilang pembunuhan berencana nih, pembunuhan, kejahatan kekerasan, pembunuhan yang memang unsurnya itu ada kesengajaan. Tapi kan kita bisa bedain gitu ya, pembunuhan yang seperti apa nih? Pembunuhan berencana atau pembunuhan yang 338 atau 340 gitu ya. Kalau kita bilang keduanya memang ada unsur kesengajaan, tapi kesengajaan yang mana nih yang masuk di dalam 340, skenario yang direncanakan, yang sudah menyiapkan gitu ya. Nah, kita melihat dulu bagaimana kronologisnya tadi pelaku ini tadi. Kalau memang nanti kan unsur kesengajaannya ini, terencananya ini dilihat dari apa? Misalnya ada alat yang digunakannya oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, itu mulai dari mana? Misalnya dia sudah menyiapkan senjata tajam gitu ya, pada saat misalnya sebelum mereka berkomunikasi, sebelum dia melakukan tindak pidana, kemudian atau misal waktunya gitu ya, dari kronologis itu. Nah, bagaimana runutan kronologis ini memang sudah terskenario gitu ya, sudah direncana, sudah diatur sedemikian rupa, memang dia ingin menghilangkan nyawa gitu ya. Jadi ini yang
yang kita anggap pasti terencana tadi masuk ke 340. Memang meskipun kedua-duanya ada kesengajaan, tapi kesengajaan seperti apa yang kalau kita bilang di pasal 338 gitu ya, unsur kesengajaannya kan memang beda. Kalau misalnya kita ada kasus menghilangkan nyawa pembunuhan gitu ya, tapi ada cekcok di tengah jalan misal gitu, kemudian berantem, ribut dan lain-lain, misalnya dorong-dorong kan akhirnya jatuh gitu ya, itu kan tidak berencana ya. Tapi kita melihat kronologis ini tadi mulai dari bagaimana alat yang digunakan, waktunya, bahkan cara bagaimana dia menutupi bukti pembunuhannya gitu. Nah itu akan dilihat dari kronologisnya gitu. Kalau memang dia tadi sudah merasa ini sebagai solusinya, berarti dia sudah merencanakan gitu ya, karena bisa jadi sudah menyiapkan alat gitu, bisa jadi sudah menyiapkan cara nanti ketika terjadinya tindak pidana pembunuhan ini, dia sudah menyiapkan mau kemana, mau dibuang di mana, mau dihilangkan kemana dan lain-lain. Latar belakang pelaku dan korban yang memutuskan untuk mengontrak rumah dengan status belum menikah. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis, fenomena ini terjadi akibat faktor ekonomi serta faktor sosial dan lingkungan seseorang. Kurangnya tingkat kematangan sosial menjadi motif dan jalan pintas untuk memaksakan hidup bersama tanpa harus menikah. Di balik tinggal serumah tanpa menikah itu juga bukan hanya faktor ekonomi, saya kira. Jadi bukan hanya kematangan ekonomi, tapi juga kematangan sosial. Ya, artinya apa? Saya menduga banyak pasangan-pasangan ini melakukan hal tersebut karena memang tidak mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Bukan faktor uangnya saja begitu. Ya, jadi kematangan sosialnya juga tidak ada dalam hubungan mereka. Ya, anak-anak muda yang mungkin beda latar belakang, beda suku misalnya, tidak sesuai beda agama misalnya, kemudian memilih untuk tinggal bersama, atau orang tuanya mungkin punya preferensi lain misalnya, pasangannya harus tidak dengan yang itu, dengan yang lain dan sebagainya. Akhirnya mereka berpikir untuk mengambil jalan pintas, ya, memaksakan hidup bersama tanpa harus menikah begitu. Jadi faktor ekonomi satu faktor, tapi faktor kematangan sosial saya kira juga faktor yang sangat banyak dalam kasus-kasus seperti ini. Jadi perilaku sosial manusia itu kan dipengaruhi oleh 3 kematangan ya. Pertama kematangan biologisnya, ya, kemudian kematangan sosialnya, ketiga kematangan ekonominya, ya. Nah, kalau kematangan biologis tentunya kita tahu ya, ketika perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah mimpi basah misalnya, sebetulnya dia secara biologis sudah matang, ya. Artinya dia sudah siap bereproduksi dan dia siap berinteraksi lawan jenis lah, begitulah kurang lebih. Tapi kemudian ada kematangan sosial. Kematangan sosial ini artinya ya sosial psikologis, ya. Artinya dia mampu atau tidak menempatkan dirinya menjadi bagian dari interaksi sosial yang wajar, gitu, ya. Artinya berteman dengan sesama jenis tentunya berbeda dengan lawan jenis dan seterusnya. Nah, yang paling penting justru kuncinya adalah di kematangan ekonomi. Nah, ini yang menjadi masalah saya kira di Indonesia ini, karena kita boleh dikatakan negara belum maju begitu ya, negara masih berkembang begitu. Umumnya orang sudah mencapai 2 kematangan yang sebelumnya tadi, ekonomi dan sosial, biologi dan sosial, tapi kematangan ekonominya itu terlambat, gitu. Ya, sehingga frustrasi massa secara massal itu mungkin saja terjadi dan kemudian itu dibawa ke dalam rumah, ya. Jadi stresnya orang Indonesia itu ya karena memang dia kesulitan secara ekonomi, kemudian akhirnya dengan sangat mudah terpicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik begitu ya, bisa saja kriminal, bisa saja tindak kekerasan dan sebagainya. Masih menurut Rizalwan, hubungan tanpa pernikahan tidak memiliki perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Pengamat sosial Universitas Indonesia ini pun menuturkan, budaya timur yang dianut di negeri ini sudah sepatutnya dikampanyekan kembali secara masif agar tidak tergerus oleh waktu dengan tujuan mengembalikan kembali cara pandang dalam berinteraksi secara sosial, khususnya bagi para muda-mudi agar tidak terjerat dalam kasus serupa di kemudian hari. Pernikahan tadi kan formalisasi hubungan sosial ya. Jadi dia membangun satu pranata yang formal dan melindungi orang-orang yang kemudian masuk ke dalam pranata itu. Ya. Jika dia tidak masuk ke dalam pranata formal itu, dua belah pihak tidak mendapatkan perlindungan dari negara begitu. Dan
Jika dua pihak tadi kemudian melakukan hubungan itu dan tidak mendapat perlindungan, sudah dapat dipastikan yang menjadi korban adalah perempuan. Ya, hampir tidak pernah laki-laki menjadi korban dalam kasus kumpul kebo ya misalnya, atau nikah siri misalnya. Mungkin budaya timur kita sudah mulai terkikis ya. Artinya tadi norma-norma sebelum hukum formal kita punya norma sosial, norma budaya, kemudian norma agama ya. Ini sudah mulai tergerus, sudah mulai terkikis. Saya kira memang harus dipertebal kembali norma-norma ini ya melalui jalur pendidikan, tentunya nomor satu ya. Ini memang agak panjang jalannya karena pendidikan itu tidak instan ya. Kalau kita bicara pendidikan berarti efeknya mungkin belasan puluhan tahun kemudian baru ada perubahan. Nah, kemudian lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ya, RT, RW, kelompok pengajian, kelompok-kelompok agama, ini butuh melakukan campaign ya, kampanye-kampanye yang lebih masif untuk memperbaiki kembali sebetulnya cara pandang anak muda, terutama ya, cara pandang anak muda ini. Karena ini kan ya tadi mungkin bisa jadi mereka akan menjadi semakin dewasa dan kemudian kalau tidak diluruskan sejak awal ya mereka akan tersesat dengan melakukan hal-hal yang kurang baik ini. Kesal karena korban kerap sekali meminta pelaku untuk menikahinya. Pelaku pun gelap mata dan akhirnya membunuh korban. Kini kasus tengah didalami oleh pihak kepolisian untuk menemukan motif lanjutan. Nyawa yang sudah hilang pun tidak dapat dikembalikan. Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Intan Azhar, Jenifan Prapta, Kompas TV, Jakarta.